Kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pengampunan yang Engkau sudah berikan kepada kami. Dan tolong kami terus belajar hidup sebagai orang yang sudah diampuni oleh-Mu. Tolong kami belajar mengampuni orang lain. Karena Engkau sudah mengampuni terlebih dahulu dan jauh lebih besar. Terima kasih ya Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa biarlah Engkau sendiri yang boleh menolong kami. Di dalam keadaan kami masing-masing, biar firman Tuhan berbicara kepada kami. Dan Tuhan bawa kami tunduk lagi di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 8. Saudara boleh lihat di Alkitab masing-masing. Dan saya akan membacakan dari Mazmur 8 dari versi TB2. Boleh slide saya tolong ditampilkan? Oke. Saya bacakan saudara. Mazmur 8 dari versi TB2, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang melampaui langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau bangun kekuatan terhadap lawan-Mu untuk menghentikan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang liar di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Sampai sekian jauh saudara pembacaan bagian firman Tuhan. Saudara Richard Pratt, seorang teolog, dia pernah bercerita satu kali dia membaca sebuah artikel di koran yang berisi tentang dua kisah yang melukiskan betapa ironisnya hidup sebagai manusia. Saudara, di dalam cerita pertama dia berkata begini, ada seorang wanita muda sedang duduk sendirian di kamar hotelnya di suatu sore. Wanita ini telah meninggalkan suaminya, meninggalkan kedua orang anaknya untuk hidup bersama dengan seorang pria lain. Tetapi sore itu kekasih barunya itu meninggalkan dia. Maka wanita ini merasa dia sudah kehilangan segala sesuatu. Dia sudah meninggalkan suaminya, anaknya, dan sekarang pria itu juga meninggalkan dia. Nah saudara, di tengah keputusasaan yang sangat mendalam, dia kemudian mengambil pistol, memasukkan ke dalam mulutnya, lalu menembakkannya. Polisi kemudian menemukan mayatnya dan di sebelah mayat itu ada sebuah catatan di atas kertas yang lusuh berisi tulisan dia dengan nada putus asa. Dia menulis begini, jangan tangisi aku tidak layak disebut sebagai manusia. Itu cerita pertama. Cerita kedua, terjadi di saat yang sama, di sore hari itu, di hotel yang sama. Hanya beberapa lantai di bawah kamar wanita yang bunuh diri itu. Dan di situ para penganut gerakan zaman baru, New Age Movement, sedang mengadakan pertemuan. Lalu beberapa orang menyampaikan pidato yang membangkitkan semangat mereka semua. Kemudian seorang selebriti memimpin mereka untuk bersama-sama menyanyi. Dan kata-kata dari lagu itu adalah, Aku adalah Allah, Aku adalah Allah, Aku adalah Allah. Artikel itu saudara kemudian menyimpulkan, betapa ironisnya menjadi manusia. Sama-sama manusia, di tempat yang sama, pada waktu yang sama, bisa memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang diri mereka. Yang satu berkata, aku ini orang celaka, aku tidak layak disebut sebagai manusia. Sementara yang satu lagi berkata, aku adalah Allah. Saudara, maka pertanyaannya, apakah manusia? Who are we? What are we? Apakah manusia sebetulnya? Surah Mazmur 8 yang ditulis oleh Daud ini adalah salah satu mazmur yang menjadi favorit bagi orang Kristen.
Karena di dalam Mazmur 8 Daud merenung dan menjawab pertanyaan tentang apakah manusia dengan puisi yang sangat indah. Mazmur ini saudara bisa dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama di ayat 2-3 dia bicara pujian bagi kemuliaan Tuhan. Lalu kemudian bagian kedua di ayat 4-5 adalah pengakuan betapa manusia tidak berarti. Bagian berikutnya di ayat 6-9 dia bicara kekaguman betapa manusia berarti. Dan bagian terakhir yang keempat di ayat 10 kembali mengulang pujian bagi kemuliaan Tuhan. Nah saudara, mari kita mulai sedikit demi sedikit kita perhatikan Mazmur ini. Yang pertama, bagian pertama ayat 2-3 pujian bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, jelas bahwa topik utama dari Mazmur 8 adalah tentang manusia. Karena 2/3 dari Mazmur ini bicara tentang manusia. Tetapi yang sangat menarik, walaupun Mazmur ini bicara tentang manusia, Mazmur ini dimulai dan ditutup bukan dengan penjelasan tentang manusia, tetapi dengan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Kalau kita perhatikan saudara, Mazmur ini dibuka dan ditutup dengan kalimat yang sama. Di ayat 1, ya Tuhan atau Yahweh, ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Di ayat 10 diulangi sekali lagi, ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Saudara, dan ini adalah cara Daud untuk mengatakan bahwa kita tidak akan pernah mengerti sebetulnya apa itu manusia, kecuali kita melihatnya sebagai ciptaan yang harus memuliakan Tuhan. Dan Daud menjelaskan tentang kemuliaan Tuhan ini dengan kalimat begini. Keagunganmu yang melampaui langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau bangun kekuatan terhadap lawanmu untuk menghentikan musuh dan penendam. Ada 2 hal dia katakan. Yang pertama, Daud berkata keagungan Tuhan melampaui langit. The glory of God is above the heavens. Keagungan Tuhan melampaui langit, dan istilah langit di sini menggambarkan seluruh ciptaan. Dengan kata lain, Daud mengatakan kemuliaan Tuhan melampaui semua yang pernah dia ciptakan. Saudara, ketika Salomo mendirikan bait Allah, di hari dedikasi bait Allah dia berkata begini, sesungguhnya langit, bahkan langit segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Kemuliaan Allah jauh begitu besar sehingga tidak ada yang cukup untuk menampungnya. Kalau saya pakai istilah lain, tidak ada yang cukup untuk memujinya. Maka sekalipun seluruh ciptaan Tuhan, cakrawala, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, semua memberitakan tentang kemuliaan Tuhan. Tapi semua itu tidak cukup untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan jauh lebih besar dari semua itu. Dan semua yang di bawah langit tidak akan cukup bisa memujinya. The glory of God is above the heavens. Melampaui langit. Tapi yang kedua saudara, Daud berkata, keagungan yang melampaui langit itu dinyanyikan. Kemuliaan itu ditunjukkan oleh siapa? Dan sangat unik saudara, Daud berkata oleh yang paling lemah, yaitu bayi dan anak-anak yang menyusu. Seperti sangat kontras, keagungan yang melampaui langit ditunjukkan oleh manusia yang paling lemah, dan itu akan membungkamkan musuh Allah. Apa artinya? Sederhana saudara, Allah memakai yang lemah untuk mengalahkan yang kuat. Daud sangat mengerti ini karena dia pernah mengalaminya. Dia dulu seorang yang anak bungsu yang tidak dianggap di keluarganya. Dia seorang yang tidak punya apa-apa, tetapi Tuhan kemudian menyatakan kemuliaan melalui dia. Dia melawan Goliat, dia menang. Dia dikejar oleh Raja Saul, tapi dia selamat. Dan akhirnya bahkan dia menjadi raja. Maka Daud merenung, dari mulut bayi dan anak-anak menyusu telah kau bangun kekuatan terhadap lawanmu untuk menghentikan musuh dan penendam. Allah memakai yang lemah untuk mengalahkan yang kuat agar kemuliaan hanya bagi Allah. Hal yang sama saudara sebetulnya pernah terjadi ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Saudara ingat kisah itu, waktu Yesus masuk ke Yerusalem, waktu itu orang banyak mengikuti dia sambil kemudian berseru, Hosana bagi anak Daud. Artinya inilah anak Daud yang menyelamatkan kami. Dan seruan itu tidak berhenti di sana. Karena setelah itu Yesus kemudian masuk ke bait Allah dan di sana dia menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, dia banyak melakukan mujizat di sana. Lalu anak-anak kecil di dalam bait Allah itu berseru kalimat yang sama, Hosana bagi anak Daud. Inilah anak Daud yang menyelamatkan kami. Maka marahlah para pemimpin agama Yahudi. Mereka mau anak-anak itu diam. Tapi Yesus kemudian mengutip Mazmur 8 dan berkata, belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi dan anak menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian.
anak-anak, orang-orang yang dianggap tidak tahu apa-apa, mereka yang lemah, menyanyikan pujian bagi Allah dan itu membuat para pemimpin agama bungkam. Paulus sudah pernah mengatakan yang sama juga. Dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Allah memilih yang paling lemah untuk menunjukkan kemuliaannya, kekuatannya dan keagungannya. Supaya kemuliaan Tuhan yang melampaui langit, above the heavens, ditunjukkan di dalam dunia. By the way, itulah sebabnya Allah memilih saudara dan saya. Karena kita orang lemah. Kitalah orang lemah itu. Bagian yang kedua, saudara, ayat 4 dan 5. Pengakuan betapa manusia tidak berarti. Saudara, setelah dia memuji Allah, hal pertama yang dia bicarakan adalah betapa tidak berartinya manusia dibanding ciptaan Tuhan yang dahsyat. Saudara, sangat mungkin saya membayangkan Daud menulis ini sambil dia mengenang masa lalunya ketika dia menggembalakan di padang domba-domba milik ayahnya. Setiap malam, saudara, dia akan berbaring di padang, dia tidur di dekat domba-dombanya sambil dia memandang ke langit, langit timur tengah di waktu itu yang sangat cerah dan di situ dia akan melihat jutaan bintang di langit. Setiap malam saudara dia terkagum-kagum melihatnya. Dan waktu itulah dia merenung. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara, hari ini kita yang tinggal di Jakarta, saya yakin tidak punya pengalaman ini. Kecuali kita pergi ke tempat lain. Karena langit kita selalu ketutup polusi, saudara ya. Tapi kalau kita pergi tempat lain mungkin kita bisa melihat ini. Daud, saudara, setiap malam melihat ini di langit. Setiap malam mungkin dia mengagumi betapa dahsyatnya bintang-bintang itu dan betapa kecil dirinya. Maka kemudian dia berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya atau mempedulikannya? Saudara, ketika kita melihat alam semesta, hari ini kita bisa melihat lebih dari apa yang Daud lihat. Daud tidak punya teleskop, tidak punya satelit, tidak punya internet untuk mencari foto luar angkasa. Saudara dan saya bisa melihat jauh lebih dari apa yang dilihat oleh Daud. Daud hanya melihat apa yang bisa dilihat oleh matanya dan itu cukup membuat dia terkagum-kagum dan membayangkan apakah aku ini? Siapa aku ini di hadapan Tuhan yang maha besar itu? Tapi kita tahu jauh lebih banyak dari Daud. Saudara, berapa besarnya alam semesta? Matahari kita berukuran sebesar kira-kira 1,3 juta kali bumi kita. Tapi itu masih kecil dibanding benda langit lainnya. Karena Betelgeuse salah satu bintang yang kelihatan dari bumi diameternya saja mungkin hampir 1000 kali matahari. Artinya ukurannya kira-kira 1,3 miliar kali bumi kita. Bisa dibayangkan berapa besarnya. Saudara, kita tahu kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Maka kalau kita hidupkan cahaya di sini bisa sampai ke bulan dengan kecepatan itu dalam 1,28 detik. Kalau diteruskan dengan kecepatan seperti itu bisa sampai di Merkurius dalam 5 menit. Teruskan lagi bisa sampai Jupiter dalam 33 menit. Lalu bisa sampai di Saturnus dalam 1 jam 18 menit. Tapi dengan kecepatan yang sama seperti itu kalau diterusin kita perlu 4 tahun 4 bulan baru sampai di bintang yang terdekat. Dan kita tahu saudara matahari kita hanya satu bintang dari galaksi Bima Sakti. Saudara, galaksi Bima Sakti yang terdiri dari sekian banyak bintang. Dari ujung ke ujung kalau saudara pakai kecepatan cahaya berapa lama baru sampai? Diperkirakan hampir 100.000 tahun baru sampai dengan kecepatan cahaya. Baru satu galaksi. Berapa galaksi di alam semesta? Tidak ada yang tahu. Diperkirakan 100 sampai 200 miliar galaksi di alam semesta. Berapa besar alam semesta ini? Tidak terbayangkan. Dan Tuhan lebih besar dari itu. Dengan bahasa puisi Daud mengatakan alam semesta yang sebesar ini adalah buatan jari Tuhan. Artinya alam semesta sebesar ini pun sangat kecil jika dibandingkan dengan Tuhan. Saudara, maka di hadapan kebesaran yang luar biasa ini, jauh melampaui pengertian manusia, Daud bertanya,
apakah manusia? Jawabannya nothing. Manusia tidak ada apa-apanya. Dan Daud bertanya, kalau begitu, mengapa Allah mengingatku? Mengapa Allah mempedulikanku? Tapi itu yang dilakukan oleh Allah. Bagian ketiga, saudara, di ayat 6-9 adalah kekaguman betapa manusia berarti. Dia berkata begini, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Saudara, bukan saja Tuhan mengingat dan mempedulikan manusia, tetapi Daud berkata, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Terjemahan lebih harafiah adalah sedikit lebih rendah dari Allah. Dan Allah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara, Daud merenungi peristiwa penciptaan manusia di dalam kitab Kejadian. Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya, in his image. Dan Allah kemudian menjadikan manusia berkuasa atas ciptaan yang lain. Maka Daud berkata begini, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya, kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang liar di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Saudara, perhatikan ini. Manusia tidak diciptakan Allah untuk berdampingan sejajar dengan binatang. Manusia diciptakan Allah untuk berkuasa atas ciptaan. Manusia seperti berdiri di tengah-tengah antara Allah dan ciptaan. Dia ada di bawah Allah, tapi dia di atas semua ciptaan yang lain. Segala-galanya diletakkan Allah di bawah manusia. Binatang darat, burung di udara maupun ikan di laut. Pandangan evolusi mengaburkan batasan antara manusia dengan binatang. Tetapi manusia jauh lebih dari binatang. Satu hal yang menarik, saudara, sekalipun manusia berada di tengah-tengah di antara Allah dan ciptaan, tidak dikatakan manusia sedikit lebih tinggi dari binatang. Tapi dikatakan sedikit lebih rendah dari Allah. Apa bedanya? Saudara, sekalipun manusia diberikan posisi di tengah-tengah antara Allah dan binatang, manusia bukan sedikit lebih tinggi dari binatang, tapi jauh lebih tinggi. Dia sedikit lebih rendah dari Allah. Seorang penulis, saudara, Ray Galia, dia mengatakan begini. Kita mengendarai kuda, dan tidak pernah kuda mengendarai kita. Kita menemukan penisilin dan demam bisa disembuhkan. Kita membuat sistem pendingin sehingga sekarang kita bisa menikmati buah sepanjang tahun. Kita menempatkan manusia di bulan dan robot di permukaan Mars. Sepertinya tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Betapa beraninya kamu punya harga diri yang rendah. How dare you? Allah bisa menjadikanmu sebagai anjing atau kecoa yang kemarin kamu injak kemarin, tetapi dia menjadikanmu salah satu gambarnya yang unik. Saudara, itulah manusia menurut Mazmur 8. Di satu sisi sebetulnya tidak berarti, sangat kecil, sangat hina, tapi di sisi lain sangat berarti, sangat berkuasa, sangat mulia. Tapi Mazmur 8 sebetulnya kurang lengkap di dalam dua hal. Yang pertama, saudara, Mazmur 8 mengingatkan kita bahwa di hadapan kebesaran Allah, dibanding dengan kemuliaan Allah, kita ini memang tidak berarti, sangat kecil, sangat hina. Tetapi sesungguhnya kita jauh lebih hina daripada itu. Karena kita berdosa. Saudara, hari ini kita terlalu menganggap enteng dosa. Kita lupa betapa Allah memandang dosa dengan jijik, benci. Dan dia siap untuk menumpahkan murkanya kepada orang berdosa. Saudara, Paulus di dalam Efesus pasal 2 ayat 3 mengatakan begini. Dulu pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai. Kita ini objek murkanya Allah. Allah seperti siap untuk mencurahkan murkanya atas kita. Di dalam satu khotbah yang sangat terkenal, saudara, dari Jonathan Edwards di abad 18, berjudul Sinners in the Hands of an Angry God. Orang berdosa di tangan Allah yang murka. Saya kutip khotbahnya. Dia mengatakan begini. Allah memegangmu di atas jurang neraka. Seperti seseorang memegang laba-laba atau serangga yang menjijikan di atas api. Membencimu, marah dengan mengerikan. Murkanya atasmu terbakar seperti api. Dia memandangmu sebagai orang yang tidak ada artinya selain dibuang ke dalam api. Matanya terlalu suci untuk memandangmu.
kamu 10.000 kali lebih menjijikan di matanya daripada ular beracun di matamu. Dan satu-satunya alasan kamu belum jatuh ke dalam api sekarang ini adalah karena tangannya masih memegangmu. Kita bukan lagi hina, tapi sangat menjijikan. Kita bukan lagi tidak berarti, tapi siap dibuang ke dalam api dan neraka. Dan Mazmur 8 juga kurang lengkap dalam hal yang kedua. Saudara, Mazmur 8 mengingatkan bahwa Allah menciptakan kita sangat berarti dan mulia di dalam gambarnya dan sangat berkuasa atas semua ciptaan. Tetapi sesungguhnya Allah menempatkan kita jauh lebih berharga dari semua itu. Karena ketika kita berdosa dan Allah murka atas kita, Dia mencurahkan murkanya bukan kepada kita, tapi kepada anaknya, Yesus Kristus. Kita bukan saja berarti, tapi tidak terbatas berartinya. Karena Yesus mati bagi kita. Kita bukan saja diciptakan mulia, tapi akan dijadikannya sangat mulia karena Yesus menebus kita. Saya ingat seorang dosen saya pernah bercerita begini. Dia pernah satu kali diminta untuk bicara tentang kasih Allah dalam 2 menit. Dan dia berpikir apa yang harus dia katakan, khotbah super singkat dalam 2 menit. Dan akhirnya dia maju, kemudian dia berkata begini. Seorang ayah bisa memberikan sesuatu bagi anaknya dari kantongnya. Dan anaknya yang tidak puas bisa berkata, lagi Pak, lagi. Dan ayahnya mengeluarkan lagi dari kantongnya. Masih tidak puas, anaknya berkata, lagi Pak. Dan ayahnya mengeluarkan lagi dari kantongnya. Terus begitu sampai ayahnya bilang, sudah semuanya. Sudah semuanya. Dan dia berkata kalau kita umpamakan Allah seperti ayah itu. Dia berikan Yesus Kristus kepada kita. Dan kita masih berkata lagi, aku masih kurang, aku masih tidak puas. Maka Allah akan berkata, semuanya sudah aku berikan. Sampai anakku mati disalib bagimu. Tidakkah itu cukup bagimu? Semua sudah kuberikan. Saudara, kita seringkali terjebak fokus kepada salah satu hal. Kita mungkin fokus kepada kemuliaan kita. Kita merasa kita ini sangat penting. Di dalam relasi dengan orang lain kita pikir semua orang harus melayani kepentingan kita. Dengan cara apa? Banyak saudara. Ada ibu yang menggugurkan kandungan karena khawatir anaknya mengganggu kebebasan pribadinya. Dia pikir nyawa anaknya tidak seberharga kebebasannya. Ada anak-anak yang tidak mau merawat orang tua karena ingin punya gaya hidup yang lebih mewah. Ada pemilik perusahaan yang tidak peduli dengan karyawannya yang sangat susah sekali hidupnya. Ada orang yang memanfaatkan orang untuk kepentingannya. Ada orang yang menghina orang yang dibawanya. Ada orang yang marah kalau tidak dilayani. Bahkan di dalam relasi dengan Tuhan, seringkali kita pikir Allah juga harus melayani kita. Kalau saya berdoa, Allah harus kabulkan. Kalau saya dalam bahaya, Allah harus meluputkan. Kalau saya ke gereja dan melayani, Allah sudah harus berterima kasih. Tapi kalau Allah mengecewakan, saya akan tinggalkan. Seolah-olah kita yang paling penting. Karena kita berarti, kita berkuasa, kita mulia, kita lupa kita ini nothing sebetulnya. Kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan yang besar. Saudara, Daud berkata, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apa anak manusia sehingga engkau mempedulikannya? Saudara, bahkan jika kita melihat Allah yang kudus dan kita melihat diri kita yang berdosa, apakah kita sampai kita dikasihani, diberikan hidup yang kekal, diberikan segala yang baik di dalam dunia ini? Siapa kita sebetulnya? Atau sebaliknya saudara, kita mungkin fokus pada kehinaan kita. Kita merasa kita ini hina, tidak berharga. Kita mungkin kecewa dengan diri kita yang gagal, yang tidak mampu ini, yang banyak kelemahan. Kita mungkin pernah diperlakukan tidak baik oleh orang tua kita. Atau kita pernah dilecehkan secara seksual. Dan kita merasa kita tidak berharga. Kita merasa kita memang buruk, tidak ada nilainya. Hancur sekalian pun tidak ada yang peduli. Tapi betulkah tidak ada yang peduli? Betulkah kita tidak berharga? Allah menjadikan kita sangat mulia, hanya sedikit lebih rendah dari Allah dan memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Dia sangat mengenal kita, dia sangat mengingat kita, dia sangat peduli kepada kita. Maka waktu kita berdosa dan binasa, Allah mengirim Yesus anaknya ke dalam dunia untuk mati bagi kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak-anaknya.
supaya kita beroleh hidup, supaya kita diberikan kemuliaan di surga. Tidak cukupkah itu? Bagaimana mungkin kita berkata kita tidak berharga? Saudara, maka seperti Daud merenungkan hal ini seharusnya membawa kita untuk berseru, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Siapakah manusia? Dia hina tapi mulia. Di satu sisi kita memang kecil, nothing, hancur. Saudara, kalau orang menghinamu, ketahuilah engkau jauh lebih hina dari itu. Kalau orang memandangmu kecil, ketahuilah engkau jauh lebih kecil dan tidak berarti daripada itu. Maka jangan pernah sombong. Jangan pernah menganggap dirimu paling penting. Jangan menindas orang lain. Kita cuma manusia yang kecil, nothing, berdosa. Di sisi lain, kita sangat mulia dan berharga. Sangat berarti. Karena Yesus mati bagi kita. Jangan anggap dirimu tidak berharga. Kita jauh lebih berharga dari apa yang kita pikirkan. Allah yang melampaui langit, above the heavens, memilih kita untuk menyatakan kekuatan dan kuasanya di dalam dunia. Saudara, menjelang Natal, mari kita mengingat lagi akan kasih Allah. Tuhan Yesus yang sangat mulia, jauh lebih mulia daripada kita. Dia datang dalam rupa yang hina, jauh lebih hina daripada kita. Supaya kita yang hina ini karena dosa, dijadikannya mulia. Tidakkah itu cukup bagi kita? Dua reflection question saudara bagi kita. Yang pertama, selama ini saudara lebih fokus kepada kemuliaanmu atau kehinaanmu? Saudara lebih melihat dirimu sebagai orang yang hebat, berarti, penting, atau lebih fokus kepada dirimu yang tidak berharga, lemah, dan hina? Dan yang kedua, maukah datang lagi kepada Tuhan dan minta Dia menolongmu untuk melihat dirimu yang hina karena dosa, tapi sangat berharga karena dikasihi oleh Allah? Engkau hina, tapi mulia. Mari ambil waktu berdoa di hadapan Tuhan. Apakah manusia sehingga Tuhan mengingatnya, Tuhan mengindahkannya, mempedulikannya? Kita jauh lebih hina dari yang kita bayangkan, tapi kita juga jauh lebih mulia dari yang kita bayangkan. Tuhan, terima kasih karena menjadikan kami hina tapi mulia. Engkau menjadikan kami dari debu untuk mengingatkan kami seumur hidup kami bahwa satu kali kami akan kembali menjadi debu. Kami lemah ya Tuhan. Maka biarlah sepanjang hidup kami hanya bergantung kepadamu. Engkau memahkotai kami dengan kemuliaan dan hormat, menjadikan kami sedikit lebih rendah daripadamu. Tuhan, betapa tidak layaknya kami, tapi Engkau malah menganugerahkan kami lebih besar lagi dengan memberikan anakmu Yesus mati bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Tuhan, biarlah menjelang Natal kami kembali merenungkan kasih-Mu dan kami kembali diingatkan ya Tuhan, oh Tuhan yang mulia menjadi hina, supaya kami yang hina boleh semakin mulia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami serahkan diri kami lagi ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, terimalah diri kami, Tuhan terus pegang kami, Tuhan terus topang kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.